pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Hmm. Begini Pak, saya mau minta waktu Bapak untuk wawancara nih Pak Iya, terkait ya. tugas Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan. Tentunya di sekolah kita Bapak pernah dihadapkan pada satu kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai benar gitu Pak. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus yang merupakan rujukan moral, Pak? Begini ya, memang selalu ada permasalahan. Dua permasalahan tersebut selalu muncul di mana-mana. Yang pertama tadi dibilang permasalahan dilema etika. Memang itu sering muncul di sekolah ataupun di rumah, itu selalu ada. Tetapi kita yang mana kasus itu memang menurut kita benar dua-duanya ya, benar dua-duanya, tapi kita sebagai pimpinan ya harus bisa mengambil satu keputusan demi kebaikan, mendapat keputusan yang banyak membawa kebaikan. Terus untuk bujukan moral, nah ini juga sering ada sisi benarnya dan ada juga salahnya. Nah, bujukan moral ya satu sisi benar, satu sisi salah, lalu kita laksanakan seperti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak dapat mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana di dalam itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak? Nah, yang pertama untuk mengambil suatu keputusan di sekolah, di mana kasus itu yang pertama sebagai pimpinan ya kita harus lebih tahu akar permasalahannya, kita identifikasi dulu, terus kita tanyakan dulu kepada yang bersangkutan, terus kita analisa, terus setelah itu baru kita ambil sikap atau tindakan untuk bermusyawarah dengan para rekan atau para warga sekolah atau lembaga tersebut. Kalau boleh saya simpulkan ya Ya. Pak, Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah itu yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu pertama yang Bapak lakukan adalah mengidentifikasi masalah dulu, kemudian Bapak analisa, Ya, dan ya. selanjutnya Bapak bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya Pak. Ya. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Yang pertama, namanya kita lihat dulu permasalahannya, setelah itu terus kita lihat, kita adakan sharing dengan teman-teman atau teman sejawat, setelah itu baru kita kumpul untuk bermusyawarah. Berarti ada 3 langkah-langkah ya Pak. Yang pertama itu Bapak mencari tahu dulu akar permasalahannya, Ya. Yang kedua Bapak sharing dengan guru-guru gitu kan, juga dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi ya Pak ya. Yang ketiga Bapak bermusyawarah untuk menemukan solusi yang terbaik pada permasalahan tersebut, begitu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Yang paling efektif menurut saya ya itu tadi, kita sebelum ambil suatu keputusan, baik itu yang pokoknya semua keputusan, yang paling efektif kita harus melaksanakan musyawarah dengan teman-teman dan warga sekolah. Iya baik Pak. Berarti harus bermusyawarah terlebih dahulu ya Pak Ya. dalam setiap pengambilan keputusan. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, banyak sekali tantangannya ya dalam sebagai pimpinan satu lembaga dalam mengambil keputusan yang memang itu harus diambil keputusan. Diantaranya ya kadang kita dalam satu lembaga itu ada diantaranya ada karakter orang yang beda-beda, ada yang merasa lebih baik secara materi
ataupun yang lainnya. Terus ada lagi dengan kaitannya dengan keluarga atau teman dekat. Nah, jadi dalam mengambil keputusan itu yang jadi permasalahan atau tantangan yang nanti menyinggung seseorang atau orang banyak tidak, atau membawa kebaikan tidak buat kita semua atau orang banyak khususnya. Itu menurut Bapak. Jadi yang merupakan tantangan menurut Bapak itu apabila masalah tersebut berkaitan dengan keluarga, ya Pak ya, atau berkaitan dengan teman-teman yang ada di lingkungan Bapak gitu. Jadi sehingga agak sulit untuk memutuskan solusi terbaik ya, karena itu berkaitan dengan istilahnya keluarga dekat kita gitu ya Pak. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak punya jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Bapak menyelesaikannya ketika itu juga ketika ada permasalahan Pak? Sepertinya tidak ada jadwal khusus. Akan tetapi walaupun tidak ada jadwal khusus, kalau ada permasalahan, tapi kita lihat dulu nih permasalahannya nih. Permasalahannya serius atau tidak. Kalau yang permasalahan yang muncul tidak terlalu berdampak kepada yang lain atau tidak terlalu serius lah, itu bisa langsung kita ambil, kita selesaikan secara langsung dengan yang bersangkutan. Tetapi kalau yang permasalahan itu menyangkut dianggap serius, jadi perlu pemikiran dahulu sebelum kita adakan satu keputusan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti keputusan itu betul-betul memang pas putusannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tepat ya, situasinya juga harus kita cari yang kira-kira lebih leluasa, karena memang kalau menurut kita berat seperti itu. Baik, kalau boleh saya simpulkan, berarti Bapak ketika menyelesaikan suatu kasus, Bapak identifikasi dulu masalah tersebut, apakah permasalahannya itu berat atau tidak gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya tidak terlalu berat, Bapak langsung menyelesaikan ketika itu juga. Dan kalau memang membutuhkan penyelesaian yang serius, Bapak berarti membutuhkan waktu yang tepat begitu Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, faktor yang bisa mempermudah saya sebagai pimpinan dalam mengambil suatu keputusan, ya banyak sekali diantaranya ya. Barangkali kalau misalkan permasalahannya itu lingkupnya sekolah, ya kita paling tidak curhat dulu atau bertanya dulu, kita ngobrol dulu dengan guru yang lebih tua, lebih senior. Kalau memang setelah itu kita tidak ada penyelesaian, baru ya kita meminta pendapat yang pihak terkait seperti pengawas dan Pak Korwil. Itu diantara yang paling bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kalau misalkan tidak bisa diselesaikan secara lembaga. Yang pertama berarti seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah adalah guru senior di sekolah ya Bapak berkonsultasi dulu dengan guru-guru senior di sekolah Bapak. Terus juga yang kedua, jika memang belum ada penyelesaian, Bapak berbicara atau berkonsultasi dengan pengawas sekolah begitu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika Pak? Yang pertama, setelah kita melihat kasus itu, ya banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapati ya, diantaranya kita dalam memimpin satu lembaga itu memang baik dalam rumah ataupun dalam suatu lembaga memang selalu muncul permasalahan. Itu yang jadi permasalahan yang pertama. Yang kedua, dalam mengambil keputusan kita itu hendaknya selalu lebih diutamakan dengan musyawarah dan mufakat, agar keputusan tersebut
bisa diterima dengan semua orang. Yang berikutnya, ya kita semua atau pengambil kebijakan itu harus betul-betul ya melaksanakan apa artinya konsekuen dengan hasil keputusan yang telah kita putuskan. Itu pengalaman yang saya dapat. Baik. Berarti di sini ada 3 pembelajaran ya Pak ya. Yang pertama itu bahwa dimanapun kita berada pasti selalu ada masalah gitu Pak, baik di rumah maupun di sekolah, tidak luput dari yang namanya permasalahan begitu. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah, Bapak tentunya menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat begitu dengan orang-orang yang terkait, dengan pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketiga, setiap permasalahan tentunya menuntut konsekuensi kita dengan keputusan yang sudah kita ambil gitu ya Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Saya dapat pengalaman berharga dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ini. Terima kasih banyak sekali lagi, sukses selalu buat Bapak. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat walafiat. Sebagaimana janji saya kemarin ya Pak, bahwa saya hari ini meminta waktu Bapak untuk wawancara terkait dengan tugas Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan gitu Pak. Tentunya Bapak di sekolah Bapak pernah dihadapkan pada kasus yang di dalamnya itu ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu. Pertanyaannya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus-kasus yang merupakan rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Untuk menentukan kasus-kasus ini, mana yang termasuk ke dalam golongan dilema etika, kemudian mana yang termasuk ke dalam rujukan moral, itu kita dengan mengidentifikasi di mana jika seseorang itu mengalami dalam keadaan benar melawan benar, itu masuk ke dalam dilema etika. Tapi ketika suatu keadaan benar melawan keadaan salah, itu termasuk ke dalam golongan rujukan moral. Nah, tentunya salahnya yang dimaksud tadi adalah salah dilihat dari segi ranah hukum, gitu. Tidak bertentangan dengan hukum, demikian. Ya, baik Pak. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang menurut kita sama-sama benar, Pak? Ya, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus pertama mengidentifikasi masalahnya itu apa, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat, kemudian mengkonfirmasikan masalah itu kepada pihak-pihak terkait, kemudian mencari fakta yang sebenarnya. Setelah itu baru kita mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak-pihak tertentu. Demikian caranya. Baik, kalau boleh saya simpulkan ya Pak, bahwa dalam mengambil keputusan itu yang pertama Bapak lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut, yang kedua mencari tahu siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, yang ketiga mengkonfirmasi, dan yang keempat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, begitu ya Pak? Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan Pak? Untuk mengambil langkah-langkah, tentunya mungkin kita ada tata cara atau prosedur yang diambil dalam menentukan kebijakan. Pertama, mencari akar permasalahannya dulu. Kemudian yang kedua, mengkonfirmasikan masalah itu kepada pihak tertentu. Kemudian mencari solusi atau jalan dengan cara musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar masalah ini
tidak ada yang dirugikan dalam penyelesaiannya. Demikian ya. Baik Pak. Berarti Bapak ada 3 langkah yang Bapak lakukan ya Pak ya? Ya. Sebelum Bapak mengambil keputusan. Yang pertama, Bapak mencari dulu akar masalahnya seperti apa. Yang kedua, Bapak mengkonfirmasi masalah tersebut dengan pihak-pihak yang terkait. Dan yang ketiga, Bapak mencari solusi dengan cara musyawarah agar tidak ada pihak yang dirugikan, begitu ya Pak? Betul. Yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap paling efektif Pak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tersebut Pak? Untuk hal-hal yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan ya, kita dalam mengambil keputusan terkait kasus yang dilema etika, yaitu sesegera mungkin kita mengambil langkah. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut dengan cara berdialog dengan pihak-pihak, misalnya ada guru. Ya, kemudian kita juga bisa mengajak orang tua yang bermasalah, kita ajak dialog. Kemudian juga kita bisa juga ada ajak komite ya, agar masalah itu cepat terselesaikan. Betul. Berarti yang menurut Bapak paling efektif itu adalah yang pertama, penyelesaiannya dilakukan dengan sesegera mungkin ya Pak. Yang kedua, melakukan dialog dengan guru, orang tua maupun dengan komite sekolah. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Tantangan itu pasti ada ya. Tantangannya kalau kita mau mengambil keputusan tuh, bisa begini, adanya ketidakterbukaan dari masalah itu. Misalnya harusnya dijelaskan, tapi dia seperti menutupi, tidak terbuka. Kemudian kita harus bisa mencari tahu mana solusi terbaik untuk kedua belah pihak ya, agar tidak ada yang merasa dirugikan dari masalah tersebut. Gitu ya Pak. Jadi yang pertama yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan adalah ketidakterbukaan ya Pak, pihak yang bermasalah. Gitu. Yang kedua, bagaimana caranya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk semua pihak, gitu ya Pak. Ya. Terus apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah masalah, atau Bapak langsung menyelesaikannya ketika itu Pak? Kalau ada masalah, kita tidak membuat jadwal untuk penyelesaian kasus itu. Tapi ketika ada masalah, langsung kita selesaikan. Kalau tujuannya untuk lebih untuk agar kasus itu tidak berlarut-larut. Jadi ada masalah, langsung kita selesaikan. Begitu. Berarti setiap ada masalah Bapak langsung menyelesaikan gitu ya Pak, biar tidak terjadi polemik atau masalahnya jadi berlarut-larut, begitu ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Iya, ada seseorang yang kita ajak dialog untuk mengambil keputusan. Di antaranya kita ajak dialog guru yang senior. Tetapi kalau masalah itu tetap masih kira-kira kita ragu atau masih rumit, bukan tidak mungkin kita juga ajak dialog pengawas sekolah, sehingga keputusan itu sesulit apapun bisa segera teratasi. Jadi yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, yang pertama Bapak bermusyawarah dengan guru senior di sekolah Bapak, gitu ya. Yang kedua, jika masih belum selesai, Bapak mengkonsultasikan masalah tersebut dengan pengawas sekolah Bapak, gitu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika, Pak? Kalau pelajaran atau hikmah yang kita ambil dari penyelesaian masalah ini, yang pertama bahwa dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama melalui jalan musyawarah. Kemudian melatih kita untuk bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Kemudian melakukan komunikasi dengan baik
dengan semua pihak sehingga setiap masalah segera dapat kita selesaikan dengan baik, dengan benar, dan tidak ada yang merasa terkucilkan atau dirugikan. Begitu. Baik, berarti yang bisa kita ambil hikmahnya dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan adalah yang pertama adalah selalu bermusyawarah ya Pak, Ya, setiap betul. ada masalah dengan semua pihak agar mendapatkan solusi yang terbaik begitu. Ya, Yang kedua, dalam setiap pengambilan keputusan tentunya melatih kita untuk bersikap tanggung jawab ya Pak. betul. Lebih bertanggung jawab lagi terhadap keputusan yang sudah kita ambil begitu ya. Ya. Dan yang ketiga itu mempererat atau melakukan komunikasi dengan semua pihak gitu di sekolah Bapak agar bisa menghasilkan solusi yang terbaik begitu ya Pak. Betul. Baik Pak, sekali lagi terima kasih atas waktunya nih Pak. Saya senang sekali Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya terkait dengan pengambilan keputusan, dan saya juga bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Terima kasih sekali lagi Pak, sukses selalu buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.